Suara takbir, tahmid dan tahlil di beberapa hari terakhir di penghujung tahun 2024 dan di awal tahun 2025 ini menjadi suara kegembiraan sekaligus kemenangan bagi Islam dan kaum muslimin yang dikumandangkan oleh saudara-saudara kita di Suriah dan di Palestina, secara khusus di kota Gaza, yang kemudian diikuti juga oleh seluruh umat Islam di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Dipersembahkan oleh. Semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, suara takbir, tahmid dan tahlil di beberapa hari terakhir di penghujung tahun 2024 dan di awal tahun 2025 ini menjadi suara kegembiraan sekaligus kemenangan bagi Islam dan kaum muslimin yang dikumandangkan oleh saudara-saudara kita di Suriah dan di Palestina, secara khusus di kota Gaza, yang kemudian diikuti juga oleh seluruh umat Islam di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Pesan yang tersirat dari gemuruh takbir, tahmid dan tahlil ini adalah bahwa Islam akan tetap ada walaupun berbagai kekuatan besar di dunia ini bersatu untuk menghancurkannya. Dan pesan tersebut telah nyata kita saksikan dan kita lihat dari sebuah kota kecil yang bernama Gaza, yang telah dibombardir selama 1 tahun lebih oleh Zionis Yahudi. Namun Islam dan kaum muslimin di kota kecil itu tetap ada, tetap eksis, bahkan semakin kuat dan kokoh. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di balik kemenangan kaum muslimin dari negeri Suriah hingga ke kota kecil Gaza, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik untuk menjadi bahan renungan bagi kita umat Islam dalam menapaki jalan perjuangan Islam di masa-masa yang akan datang. Pertama, keteguhan jiwa yang Allah tanamkan pada hati-hati kaum muslimin. Betapa tidak, dengan segala kekuatan Zionis Yahudi dan semua sekutunya yang mengakibatkan pembantaian brutal tanpa ada rasa belas kasih, ternyata semakin mengobarkan semangat perjuangan mereka serta semakin meneguhkan keimanan mereka. Gambaran keteguhan ini
telah Allah sampaikan dalam firman-Nya, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tak kala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, tentara Ahzab, mereka berkata ketika mereka melihat pasukan Ahzab yang begitu banyak, justru pada saat itu orang-orang yang beriman mengatakan, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Disinilah peran kunci kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi ujian, dan itu buah dari keimanan itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, segala urusannya adalah kebaikan baginya. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu juga kebaikan baginya. Dalam perjuangan Islam, kesabaran bukan hanya sebuah sifat, melainkan senjata utama untuk terus teguh melangkah meskipun berbagai rintangan menghadang. Kesabaran yang disertai dengan keimanan akan melahirkan keberanian dan semangat untuk terus memperjuangkan kebenaran. Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, seorang mukmin di dunia ini seperti ikan di air. Seorang mukmin di dunia ini seperti ikan di air. Selama ia masih hidup, ia tidak bisa dipisahkan dari air. Karena air adalah tempat hidupnya. Demikian pula iman pada kehidupan seorang mukmin. Keteguhan kaum muslimin dalam menghadapi kekuatan musuh merupakan cerminan bahwa iman adalah sumber kehidupan mereka. Ketika iman tersebut tumbuh kuat dalam hati, tidak ada kekuatan apapun yang mampu menggoyahkan langkah mereka. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus menjadikan peristiwa ini sebagai renungan untuk mempertebal rasa iman kita kepada Allah Azza wa Jalla, memperkokoh kesabaran, dan menyiapkan diri untuk terus menapaki jalan perjuangan Islam di masa yang akan datang. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang kedua, kemenangan yang sesungguhnya adalah keistiqomahan dalam menapaki janji Allah Ta'ala. Kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika kita istiqomah, ketika kita istiqomah dalam menapaki janji Allah Ta'ala. Memang Gaza telah hancur. Memang Gaza telah hancur dengan 80% rumah dan bangunan luluh lantak. 40 ribuan jiwa telah syahid serta berbagai kerusakan dan kehancurannya. Namun keistiqomahan mereka hakikatnya itu adalah kemenangan. Keistiqomahan mereka seperti apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati janji mereka kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka tidak sama sekali merubah janjinya. Keistiqomahan adalah salah satu karakteristik yang sangat ditekankan dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada umatnya, mengajarkan kepada umatnya bahwa kemenangan sejati bukanlah dilihat dari kemenangan duniawi semata, tetapi dari keteguhan hati dan kesabaran dalam menjalankan janji yang telah diikrarkan kepada Allah Azza wa Jalla, seperti yang tertera dalam Al-Quran yang kita sebutkan tadi. Orang-orang mukmin
yang benar-benar beriman akan tetap tegar dalam menghadapi segala ujian. Bahkan ketika mereka harus berkorban jiwa raga untuk menepati janjinya kepada Allah Azza wa Jal. Mereka yang gugur dalam perjuangan adalah orang-orang yang telah mencapai kemenangan hakiki. Mereka yang gugur dalam perjuangan, yang syahid dalam peperangan pada hakikatnya, mereka lah yang mendapatkan kemenangan yang hakiki, karena mereka telah menunaikan amanah dan tidak mengubah komitmen mereka walaupun menghadapi kematian. Meskipun Gaza mengalami kehancuran yang luar biasa dan ribuan nyawa terenggut, semangat dan keistiqomahan penduduknya tetap teguh. Mereka tidak goyah dalam keyakinan mereka, meskipun dunia luar melihat mereka sebagai pihak yang tertindas dan kalah. Allah menguji mereka dengan kesulitan, namun dalam setiap cobaan itu terdapat jalan menuju kemenangan yang lebih besar, yaitu kebahagiaan yang kekal di akhirat. Keistiqomahan yang mereka tunjukkan adalah bukti bahwa keteguhan dalam iman adalah ukuran kemenangan sesungguhnya, bukan hanya kemenangan fisik atau materi. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang ketiga, kemenangan apapun yang diraih oleh umat Islam, maka semua itu adalah karunia dan pemberian Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum walitatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min indillahil azizil hakim." Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan kabar gembira, bagi kemenanganmu, dan agar tentram hatimu karenanya, dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemenangan yang diraih umat Islam bukanlah semata-mata hasil dari upaya fisik dan strategi, melainkan bentuk nyata dari pertolongan Allah yang diturunkan kepada hamba-hambanya yang beriman dan berserah diri kepadanya. Firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 126 yang kita bacakan tadi menegaskan bahwa bantuan yang Allah berikan adalah sebuah kabar gembira, sehingga hati kaum mukminin menjadi tenang dan yakin akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan ini juga menunjukkan bahwa keimanan kepada Allah menjadi landasan utama dalam perjuangan, bukan semata-mata kekuatan materi dan jumlah pasukan. Ayat ini juga mengajarkan kepada umat Islam untuk senantiasa mengembalikan segala keberhasilan kepada Allah. Kemenangan bukanlah untuk membanggakan diri, melainkan sebagai bukti nyata bahwa keimanan dan ketakwaan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika hati dipenuhi dengan keyakinan kepada Allah, maka semangat perjuangan akan semakin kokoh dan terarah, serta menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur. Selain itu, kemenangan yang diberikan oleh Allah mengandung hikmah besar. Allah lah yang mengatur segala urusan dengan kebijaksanaannya, sehingga kemenangan yang diraih bukan sekedar keberhasilan duniawi, tetapi juga menjadi ujian keimanan. Apakah umat tetap bersyukur dan semakin mendekatkan diri kepada Allah, atau malah terjebak dalam kelalaian dan lupa akan sumber pertolongan sejati? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, wa'lam anna an-nasra ma'as sabar wa anna al-faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama kesabaran, jalan keluar itu bersama kesulitan, dan kemudahan itu bersama kesukaran. Hadis ini memperkuat pemahaman bahwa kemenangan sejati hanya dapat diraih melalui kesabaran, keteguhan iman, dan tawakal kepada Allah. Dalam menghadapi berbagai tantangan, umat Islam perlu mengingat bahwa janji Allah akan datang
bagi mereka yang tetap teguh di jalannya. Demikian 3 pelajaran penting yang bisa kita petik dari kemenangan Islam dan kaum muslimin di Palestina Gaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keteguhan kepada kita dalam menapaki kehidupan dunia yang penuh dengan ujian dan tantangan ini. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ilmi wal hikmah. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du faya ayyuhan nas ittaqullah fima amar wantahau amma naha anhu. Semoga nikmat yang Allah karuniakan kepada kaum muslimin, apakah itu berupa kemenangan atau syahadah, maka semuanya datangnya dari Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun." Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Jamaah Jumat yang berbahagia, akhirnya di penghujung khutbah yang mulia ini, marilah kita berdoa kepada Allah di kesempatan yang mustajab ini. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.